Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil dari presentasi kami yang berjudul Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fungsi ekskresi yaitu menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu mempertahankan suhu tubuh. A. Ginjal. Ginjal merupakan organ utama yang memproduksi urin. 1. Fungsi ginjal. Yang pertama yaitu pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengeluaran zat racun. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh. Yang keempat, pengaturan keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion hidrogen, bikarbonat, dan amonium. Yang kelima, penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air serta menghasilkan enzim renin, pemicu pembentukan hormon angiotensin yang selanjutnya memicu pelepasan hormon aldosteron. Yang keenam, pengaturan produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang dengan melepaskan hormon eritropoietin. Yang ketujuh, pengendalian konsentrasi nutrisi darah serta glukosa dan asam amino. Yang kedelapan, mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. 2. Struktur ginjal. Ginjal memiliki bagian-bagian, yaitu A. Lobus ginjal, merupakan bagian yang menyusun ginjal. Setiap lobus terdiri atas satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. B. Hilus, merupakan cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. C. Sinus ginjal, merupakan rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. D. Perikrim ginjal, merupakan jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Korteks tersusun dari nefron-nefron. Nefron tersusun dari komponen vaskuler dan komponen tubuler. Medula terdiri atas 15-16 massa triangular yang disebut piramida ginjal, yang tersusun dari sistem tubulus berukuran mikroskopis. Ujung dari setiap piramida disebut papila ginjal. E. Pelvis ginjal, merupakan rongga perluasan ujung proksimal. Oke, ini adalah beberapa gambar dari struktur ginjal dan bagian-bagian nefron serta fungsinya. Kawan-kawan bisa melihatnya seksama di sini. B. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. 1. Fungsi dan struktur hati. A. Empedu. Sekresi empedu berfungsi untuk membantu pencernaan lemak dengan cara mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. B. Trombopoietin, yaitu hormon glikoprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. C. Albumin, merupakan komponen plasma darah. D. Angiotensinogen, yaitu hormon yang diaktifkan oleh enzim renin ginjal dan berperan dalam peningkatan tekanan darah. E. Enzim arginase, berperan mengubah arginin menjadi ortinin dan urea. F. Enzim glutamat. Fungsi hati lainnya yaitu antara lain menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Yang kedua, mengaktifkan vitamin D, yang dilakukan bersama-sama dengan ginjal. Yang ketiga, fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupfer. Yang keempat, degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. Yang kelima, degradasi amonia menjadi urea. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. C. Paru-paru. Selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. CO2 dan H2O tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian kita lanjut ke kulit. 1. Fungsi kulit. Yang pertama yaitu ekskresi, yaitu mengeluarkan lemak dan keringat. Yang kedua, perlindungan, yaitu untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Yang ketiga, pengaturan suhu badan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Yang keempat, metabolisme, yaitu menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Yang kelima, komunikasi, yaitu penerimaan stimulus lingkungan oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. 2. Struktur kulit. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah bagian terluar yang tersusun dari sel-sel epitel pipih. Berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami keratinasi. Keratin adalah protein keras, anti-air, dan berfungsi melindungi permukaan kulit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum spinosum,
dan stratum basalis. Yang kedua yaitu dermis. Dermis ini dipisahkan oleh membran dasar yang tersusun dari dua lapisan jaringan ikat. Dua lapisan jaringan ikatnya tersebut ialah lapisan papilar, merupakan jaringan ikat areolar renggang dengan fibroblas, sel mas, dan mikrofag. Yang kedua, lapisan retikuler, tersusun dari jaringan ikat irregular yang rapat, kolagen, dan serat elastik. C. Hipodermis, merupakan lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Di bawah ini terdapat gambar dari struktur kulit tersebut. Kawan-kawan bisa melihatnya dengan seksama. Mari kita lihat gambar tersebut. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Fungsi sistem peredaran darah yaitu 1. Transportasi. Transportasi untuk makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu penjaga suhu tubuh. Penjaga suhu tubuh untuk metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Yang ketiga, perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Yang keempat, penyangga. Protein darah bertindak sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Oke, kita masuk ke bagian A, darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan, atau biasa kita sebut dengan plasma. Komponen penyusun darah yaitu A. Plasma darah yang memiliki fungsi utama yaitu membuang limbah hasil metabolisme. B. Sel darah merah, berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat oksigen oleh hemoglobin. C. Sel darah putih, berfungsi untuk menghasilkan antibodi, yaitu zat yang dapat membasmi virus, kuman, parasit, serta zat berbahaya yang termasuk ke dalam tubuh. D. Keping darah, berfungsi dalam hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Kita lanjut ke bagian B, jantung. Salah satu organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru, dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Bagian-bagian jantung. A. Atrium. Atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum intratrial. Atrium menerima darah dari vena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Sementara itu, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. B. Ventrikel. Ventrikel kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interventrikuler. Ventrikel kanan memompa darah menuju paru-paru melalui batang pulmonari. Sementara itu, ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding ventrikel kiri lebih tebal 3 kali lipat daripada dinding ventrikel kanan. C. Katup jantung yang terdiri atas katup trikuspid dan katup bikuspid. Katup trikuspid terletak pada atrium kanan dan ventrikel kanan, serta memiliki 3 daun katup. Jika tekanan darah pada atrium kanan lebih besar daripada atrium kiri, daun katup trikuspid akan membuka dan darah mengalir ke atrium kanan ke ventrikel kanan. Katup bikuspid terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan berfungsi mencegah aliran balik sehingga darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Oke, kita masuk ke bagian C, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu A. Arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri yang terbesar adalah aorta, dan arteri pulmonalis. Aorta adalah pembuluh darah terbesar yang keluar dari ventrikel kiri dan mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sementara itu, arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya akan karbon dioksida dari ventrikel kanan ke paru-paru. B. Kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus, berdiameter sekitar 0,008 mm, serta berbanding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Fungsi kapiler antara lain sebagai berikut. 1. Penghubung antara arteri dengan vena. 2. Mengambil zat-zat dari kelenjar. 3. Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. 4. Menyerap zat makanan dari usus. 5. Menyaring darah yang terdapat pada ginjal. C. Vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Katup pada vena berfungsi untuk mencegah aliran balik sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu
Vena cava superior merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Vena cava inferior merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian mengalirkannya masuk ke atrium kanan. Vena pulmonalis merupakan vena yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru, kemudian mengalirkannya masuk ke atrium kiri. Baiklah kawan-kawan, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Anissa Syafira. Kepada Nisa, dipersilahkan.